Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, tonton Timnas Indonesia versus Burundi Saint Patinama buka suara. Cetak gol penyelamat, Jordi Amat dipuji media asing. Polemik Piala Dunia U20 Sintayong geram. Garuda tak terkalahkan, Mark Klok puas. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Mark Klok secara keseluruhan merasa puas tak terkalahkan dalam dua laga uji coba melawan Timnas Burundi. Meskipun memang pada laga kedua hanya mampu bermain imbang, namun menurutnya Timnas Indonesia justru bermain lebih bagus. Hanya saja tim lawan juga berkembang sehingga hasil pertandingan kurang maksimal. Selain karena permainan Indonesia yang sudah berkembang, Mark Klok merasa puas karena meyakini peringkat Indonesia akan naik dan tidak kalah di kandang. Cetak gol penyelamat, Jordi Amat dipuji media asing. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat sumringah usai mencetak gol dramatis yang membuat skuad Garuda terhindar dari kekalahan atas Burundi. Gol tersebut terbilang dramatis karena beberapa waktu saja menjelang laga bubar. Semakin istimewa karena itu pun menjadi gol perdananya untuk Timnas Indonesia. Atas kontribusi Jordi Amat pun mendapatkan sanjungan dari media Malaysia. Alasan Sintayong pasang Dendi jadi kapten tim. Sintayong akhirnya buka suara terkait dipilihnya Dendi Sulistiawan sebagai kapten Timnas Indonesia. Di mana menurutnya pemilihan Dendi itu karena dua kapten Timnas tidak dimainkan pada laga malam ini. Kapten pertama adalah Fahrudin Arianto, sementara kapten kedua tim Merah Putih adalah Asnawi Mangkualam. Nah, pada laga malam tadi, Asnawi dan Fahrudin tidak bermain sejak menit pertama. Sintayong pun langsung memilih Dendi untuk memimpin teman-temannya sebagai kapten ketiga. Striker Bayangkara FC itu pun dinilai cukup baik memimpin rekan-rekannya di lapangan melawan Burundi. Tonton Timnas Indonesia versus Burundi Saint Patinama buka suara. Di laga kedua Timnas Indonesia versus Burundi, terlihat pemain naturalisasi Saint Patinama menonton di tribun. Pemain Viking FK itu memberikan tanggapannya soal penampilan Timnas Indonesia melalui akun Instagram story-nya. Ia mengapresiasi kerja keras rekan-rekannya dengan menyebut permainan yang bagus. Diketahui Saint saat ini tengah berada di Indonesia untuk mengurus paspor sebagai tahap akhir proses naturalisasi. Diutus Presiden Lobby FIFA, Ketum PSSI bilang tidak mudah. Ketua PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi dirinya telah diminta oleh Presiden RI Joko Widodo untuk melobi FIFA saat ini. Erick menyampaikan hal tersebut bukanlah perihal yang mudah. Meski demikian, dia berusaha untuk melakukan mandat tersebut semaksimal mungkin. Mantan Presiden Inter Milan tersebut pun memohon doa kepada masyarakat Indonesia agar langkahnya berjalan dengan mulus. Erick Thohir pun berangkat ke Doha pada Rabu 29 Maret dini hari. Adapun rapat tersebut akan digelar pada siang hari waktu setempat. Polemik Piala Dunia U20 Sintayong geram. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan komentar terkait polemik Indonesia dan Israel di Piala Dunia U20 2023. Sintayong memberikan pandangan yang sama dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Menurutnya olahraga adalah olahraga. Dia tidak punya pandangan menyandingkan antara politik dan juga olahraga. Tak bisa dipungkiri saat ini Sintayong juga telah mempersiapkan Timnas Indonesia U20 dengan susah payah untuk ajang tersebut. FIFA keluarkan pernyataan mengejutkan netizen tanah air. FIFA melalui akun TikTok @FIFA_World_Cup membuat kaget netizen setelah mengunggah potret sesi latihan Timnas Indonesia dalam persiapan FIFA Matchday melawan Burundi. Disematkan pula lagu khas Indonesia yang sedang tren di TikTok, yakni lagu yang berjudul Cintamu Sepai Topi Miring. Dengan caption, Garuda bersiap untuk FIFA Matchday. Kemudian yang menarik adalah di kolom komentar, FIFA menuliskan kata-kata dalam bahasa Jawa yang artinya Indonesia tidak remeh. Indonesia ora sepele. Tulis FIFA. Pujian setinggi langit pelatih Burundi untuk Timnas Indonesia. Laga Timnas Indonesia versus Burundi Jilid 2 telah dilangsungkan. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 2-2. Gelar pertandingan pelatih Timnas Burundi Etienne Ndayi Rakije pun tidak bisa menyembunyikan kekaguman kepada Timnas Indonesia. Etienne mengatakan skuad Garuda memiliki taktik yang bagus. Bahkan pelatih Burundi itu menyampaikan pesan kepada para pemainnya jika memberikan free kick atau corner kepada skuad Garuda, skuad asuhan Sintayong bakal membunuh mereka. Walaupun gagal meraih kemenangan karena gol Jordi Amat di menit akhir, Etienne tetap senang. Ia menuturkan kedatangan timnya ke Indonesia bukan hanya untuk bertanding, melainkan belajar dan mencari pengalaman.
Diganggu pemain Burundi, Jordi Amat ngamuk sampai dorong pemain lawan. Bek naturalisasi timnas Indonesia Jordi Amat sukses mencetak gol debut untuk skuad Garuda di laga Chile 2 kontra Burundi. Gol bek Darul Taksim itu sekaligus menyelamatkan timnas Indonesia dari kekalahan. Menariknya di pertandingan semalam ada momen yang menyita perhatian publik sepak bola Indonesia, yakni ketika Jordi Amat diganggu salah satu pemain Burundi di atas lapangan pada menit akhir pertandingan. Tepatnya pada menit ke-90+1. Kala itu Jordi Amat dilanggar salah satu pemain Burundi, kemudian ia hendak mengeksekusi tendangan bebas usai mendapatkan jagalan dari salah satu pemain Burundi tersebut. Namun pemain Burundi itu justru menghalangi Jordi Amat saat ingin menendang bola. Alhasil Jordi Amat pun naik pitam alias ngamuk sampai mendorong pemain lawan. Artis selebrasi tutup mulut Witan Sulaiman. Winger timnas Indonesia Witan Sulaiman merayakan gol ke gawang Burundi dengan gestur tutup mulut di Stadion Patriot Candrabaga pada Selasa 28 Maret. Aksi itu disinyalir sebagai respon kritik netizen kepadanya. Pasalnya, sebelum dipanggil skuad timnas Indonesia versus Burundi, Witan kesulitan menembus tim utama Persija Jakarta, di mana performanya dianggap menurun usai merumput di Liga 1. Pemanggilan ke skuad Garuda pun juga dipertanyakan banyak kalangan karena banyak pemain yang lebih moncer. Namun Witan pun mampu menjawab kepercayaan pelatih Sintayong dengan mencetak 1 gol. Episode selanjutnya, PSSI jalin kemitraan dengan Burundi. Presiden Federasi Sepak Bola Burundi atau FFB, Ken Bade Paul Mayunge Alexander bertemu Ketum PSSI Erick Thohir dan sepakat menjalin kemitraan antar federasi. Sejak Erick Thohir memimpin PSSI, kerjasama dengan sejumlah federasi memang terus dijajaki. PSSI ingin menjalin kemitraan dengan banyak pihak untuk kebaikan sepak bola tanah air.